Hai Sobat RDN, jadi hari ini saya ingin membahas salah satu topik yang cukup kontroversial antara Muslim and Prancis, di mana terjadi gejolak hebat antara Islam dan juga Prancis akibat pernyataan dari Presiden Emmanuel Macron dalam pidatonya pada tanggal 2 Oktober 2020. Beliau mengatakan Islam is a religion that is crisis all over the world today, dan pernyataan ini memicu kemarahan yang luar biasa dari Muslim di seluruh dunia. Ada yang kemudian memilih untuk memboikot, mendemo, dan tindakan-tindakan lainnya. Sebelum kita masuk ke opini saya tentang problem ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologinya. Jadi pada tanggal 1 September 2020, kira-kira satu hari sebelum persidangan 14 komplotan kewajib bersaudara sebagai tersangka terorisme karena menyerang kantor Charlie Hebdo sekitar tanggal 7 Januari 2015 kemarin, koran Charlie Hebdo memutuskan untuk mempublikasikan kembali karikatur Nabi Muhammad. Dan akibatnya pada tanggal 26 September, seorang pemuda berusia 18 tahun berasal dari Pakistan menyerang 2 orang yang berada di luar bekas kantor Charlie Hebdo dengan menggunakan pisau. Dari beberapa informasi yang saya temukan, ada artikel yang menyebutkan bahwa yang diserang itu sebanyak 4 orang dengan menggunakan pisau, dan motif penyerangannya didasari karena dia marah atas pelecehan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Setelah kasus tersebut, muncullah pernyataan dari Presiden Emmanuel Macron. Beliau mengatakan ada sekelompok radikal Islam dan sebuah organisasi mempunyai metode untuk melawan dan menentang hukum republik dan ingin menciptakan masyarakat secara paralel untuk membangun nilai-nilai yang lain. Tidak lama setelah pernyataan dari Emmanuel Macron, maka tragedi terjadi pada tanggal 16 Oktober 2020, kira-kira hari Jumat. Seorang guru sejarah, namanya adalah Samuel Paty, usianya kira-kira 47 tahun. Ia dipenggal kepalanya di daerah Arachne oleh seorang pemuda berasal dari Chechnya, usianya 18 tahun, yang bernama Abdullah Anzarov. Pemicunya seperti apa? Jadi pada awal-awal Oktober ini, Samuel Paty sempat mendiskusikan karikatur Nabi Muhammad di materi kebebasan berpendapat dan juga berekspresi di kelas A Course of Moral and Civic Education. Tapi sebelum Samuel Paty menunjukkan karikatur tersebut, ia sempat mengizinkan pelajar Muslim lainnya untuk keluar kelas jika sekiranya tidak sepakat dengan materi tersebut. Tetapi topik pembelajaran itu kemudian disampaikan oleh beberapa Muslim lainnya kepada orang tua mereka, sehingga ada beberapa orang tua yang marah, dan seorang wali murid kemudian membuat postingan di Facebook berisi protes terhadap Samuel Paty. Bagaimana mungkin ada seorang guru yang menunjukkan sebuah gambar telanjang yang dianggap sebagai Nabi Muhammad? Selain itu, wali murid ini juga mengajak orang lain untuk melaporkan Samuel Paty ke CCIE, kemudian tempat Samuel Paty mengajar. Dan ada seorang figur Muslim yang juga ikut membantu, namanya adalah Hakim Sofowi, yang merupakan salah satu orang yang dianggap sebagai Islam fundamentalis. Samuel Paty yang melihat unggahan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020, ia melaporkan kepada polisi atas tuduhan ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik. Karena postingan tersebut viral di media sosial, Abdullah Anzarov melihat postingan tersebut dan berencana untuk membunuh Samuel Paty dengan mendekati murid-murid yang ada di SMA Bois d'Aulne untuk mengetahui incarannya. Selain itu, Abdullah Anzarov ini juga sempat mengirimkan pesan singkat berisi foto kepalanya Paty dengan caption, "Saya telah mengeksekusi salah satu anjing neraka yang berani untuk menurunkan Nabi Muhammad." Kira-kira captionnya seperti itu. Dimulai dari sini, banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi. Kasus-kasus lanjutan seperti 2 perempuan berjilbab ditikam hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 8 malam di dekat lapangan Mars Mineral Evil
Kemudian pada hari Kamis, 3 orang tewas karena diserang pisau di gereja Nice di Prancis. Kemudian seorang polisi juga menembak seorang pria yang mengancam orang-orang dengan pistol. Ditambah lagi masjid yang ada di katedral juga hampir dibakar oleh seseorang. Kira-kira kronologinya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana opini saya tentang problem yang terjadi. Mulai dari karikatur Nabi Muhammad, kemudian regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Emmanuel Macron, kemudian sekularisme di Prancis, serta boykot. Nah, untuk yang pertama adalah karikatur Nabi Muhammad. Saya merupakan salah seorang yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai dan meyakini kebebasan berpendapat dan berekspresi seseorang. Karena saya melihat jika itu terjadi pada diri saya. Gimana sih rasanya kalau misalnya usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, apalagi kalau dituduh subversif. Tapi menurut saya sebesar apapun hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi itu, kita juga harus memperhatikan batasannya. Batasan yang saya maksud di sini ya kita harus paham bagaimana tujuannya, bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Karena kalau kesan pesan serta ujungnya hanya untuk menghina, melecehkan, ataupun merendahkan suatu agama, ras, suku, budaya, etnis, dan sebagainya, saya rasa itu akan menghilangkan keabsahan serta menghilangkan eksistensi dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Dan kalau kita bicara tentang karikatur Nabi Muhammad, bukankah kalau di dalam Islam itu kita dilarang untuk menggambar fisik Nabi Muhammad gitu? Apalagi orang yang kemudian mempublikasikan dan menggambar karikatur tersebut adalah orang yang tidak paham Islam dan juga bukan orang Muslim. Kalau dilihat dari sisi ini, mungkin kita bisa sedikit memaklumi agar supaya kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan brutal itu minim terjadi, seperti penyerangan, pembunuhan, dan lain-lain. Apalagi kalau konflik balas dendam ini terjadi kepada mereka yang tidak bersalah gitu atau salah sasaran. Apalagi kalau misalnya korbannya itu adalah orang yang awam dengan problem ini, seperti contohnya kasus yang terjadi di gereja Nice, di mana satu perempuan itu dipenggal kepalanya. Kita nggak tahu secara murni dan pasti apakah perempuan yang dipenggal ini pernah melakukan pelecehan terhadap Muslim atau pernah melakukan hal-hal seperti teror misalnya kepada Muslim. Kita membenarkan penyerangan itu terjadi seolah-olah kita menyampaikan bahwa jangan berani-berani terhadap Islam karena konsekuensinya besar gitu. Padahal gereja itu juga sering menjadi korban pelecehan kelompok sekuler, entah itu di film ataupun di kartun dan lain-lain. Jadi saya rasa saya cukup kecewa dan sedih juga atas beberapa community Muslim yang juga membenarkan pembunuhan dan penyerangan itu terjadi. Oleh karena itu, meskipun saya menganggap bahwa problem ini termasuk dari pelecehan agama, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa satu-satunya solusi terbaik adalah melakukan penyerangan dan pembunuhan secara brutal. Selanjutnya kita berbicara tentang regulasi atau aturan baru yang diterapkan oleh Presiden Macron untuk melawan radikalisme dan juga separatis Islam. Menurut saya, wajar saja jika Presiden Macron menerapkan aturan tersebut. Melihat peristiwa yang terjadi sejak 2012 dan 2015, di mana kurang lebih sekitar 200-an apa 500 orang yang meninggal akibat serangan terorisme. Maka, aturan yang kemudian diberlakukan di Prancis adalah Presiden Macron atau pemerintah ikut untuk mengontrol dan juga mengawasi masjid-masjid yang sekiranya terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme. Kemudian imam-imam serta pemuka agama Islam yang berada di sana juga diberikan pelatihan serta sertifikasi. Kalau kita melihat regulasi yang diterapkan oleh Macron ini, sebenarnya Macron ini tidak ingin membasmi dan juga melawan Islamnya, tapi lebih ke arah
melawan radikalisme Islam yang terjadi di negara Prancis yang mengakibatkan teror-teror itu terjadi gitu. Kalau saya perhatikan, Prancis ini menjadi salah satu negara yang melihat Muslim itu atau Islam itu adalah satu kesatuan yang utuh serta tidak beragam. Artinya masyarakat tidak menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya Muslim itu bentuknya itu beragam dan bermacam-macam. Dilihat dari budayanya, latar belakangnya, kemudian peristiwa yang terjadi, serta masalah yang mereka hadapi. Sepertinya Prancis ini gagal dalam memahami kerumitan yang terjadi akibat dari kemunculan radikalisme ini. Mungkin saja sejarah kolonialisme itu juga memiliki pengaruh terhadap permasalahan yang timbul saat ini. Apalagi menurut data dari CCIF ada 1043 insiden Islamofobia yang terjadi di tahun 2009. Dan sebelumnya di tahun 2004 perempuan dilarang memakai jilbab di public school. Tapi kalau saya melihat regulasi yang diterapkan oleh Presiden Emmanuel Macron ini, menurut saya sah-sah saja sih. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa fokus utama controlling ataupun aturan itu hanya diberlakukan kepada Muslim saja? Karena kita nggak tahu secara pasti nih pelaku-pelaku dari terorisme ini siapa, apakah benar-benar Muslim kah? Tapi saya tidak ingin melihat agama lain ya, saya tidak menyinggung agama lain. Jangan sampai tersangka itu salah sasaran gitu, mungkin saja provokator yang tidak suka dengan Muslim dan juga Prancis dan beberapa alasan-alasan lainnya. Dan menurut saya penting juga kalau regulasi ini juga diterapkan terhadap keyakinan-keyakinan yang lain atau tempat ibadah-ibadah yang lain, supaya tidak terkesan ada kecemburuan sosial misalnya, atau beberapa hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan resiko itu terjadi. Kira-kira demikianlah pandangan saya mengenai karikatur, kemudian regulasi atau aturan yang diterapkan di negara Prancis. Tetapi untuk sekularisme yang ada di Prancis, kemudian pemboikotan akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa Sobat RDN, dadah!